Shalom saudara. Eh, saya senang bahwa keputusan yang terakhir bahwa sesi yang pagi ini digabung jadi satu. That's good. Saya berharap itu haleluya 12 kali. Kalau enggak saudara bisa muntah-muntah dengan saya nih. Bayangkan bisa bayangkan 8 sesi men. Itu kayaknya 4 kredit sudah dapat langsung itu. It's a long hour. Oke, nah sebelum saya share pada saudara, saya akan mempersilahkan istri saya untuk ke depan dia ngomong sesuatu dulu. Itu sudah merupakan kebiasaan kami kalau sudah di sesi-sesi terakhir baru saya kasih dia. Supaya saudara jangan bosan aja. So, boleh lama kalau kalian nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Shalom saudaraku. Terima kasih banyak buat beberapa hari, 2-3 hari kami ada di sini. Dan it's a blessing ya untuk kami bisa diterima dengan apa adanya. Terima kasih Pak Billy dan Ibu dan semua pelayan Tuhan tempat ini, John dan istri. And I just feel that the Lord's doing revival dan pemulihan di tempat ini. Saya percaya sekali bahwa anggur yang baru itu harus ditaruh dalam kirbat yang baru. Dan itu yang Tuhan sedang sediakan. Saya banyak dengar dari beberapa saudara dan saya sendiri ngalamin dalam sesi-sesi yang Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Saudaraku senang selesai camp. Puji Tuhan akhirnya lega juga, selesai juga. Tapi di satu sisi yang lain, I'm going to miss you all. Walaupun mungkin karena saudara banyak, lebih dari 100, jadi mungkin gak banyak kita bisa ngomong, interaksi secara pribadi. Tapi it's like you are in our heart, saudara ada di hati kami. Dan kami datang dulu 11 years ago, we were here with you in the camp. So sekarang 11 tahun kemudian kita ketemu lagi, nggak tahu kapan kita ketemu lagi, we don't know. Mungkin kalau nggak ketemu di sini kita ketemu di rumah Bapak mungkin, kita nggak tahu. Tapi satu hal saudaraku, bahwa kerinduan saya dengan suami saya dalam kehidupan ini is so simple, untuk menyenangkan Tuhan aja, melayani Tuhan kemana Tuhan membawa kami. Kami hamba-hamba Tuhan yang biasa aja, tapi kami punya roh yang luar biasa dan saudara punya roh yang luar biasa. Kita orang-orang yang simple, kita orang-orang yang sederhana, tapi dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, kerinduan hati kalau saudara mau lihat, you want to see our heart, enggak ada yang lain saudara. Cuman satu hal, bahwa Yesus disenangkan, Yesus dipermuliakan. Banyak kali kita mau berusaha untuk menyenangkan hati manusia, kita takut dengan manusia. Ini waktunya untuk kita buang semua itu. Kita mau tinggikan Tuhan di atas segala-galanya, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya saudaraku. Dan kita tidak takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Dan kita akan melihat banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan akan pakai saudara, Tuhan gak lihat dari umur kita berapa saudaraku, Tuhan mau pakai kehidupan kita. Dan saya yakin dalam gereja ini, saudaraku sebagai komunitas dalam sebuah gereja yang besar di kota Toronto, saya percaya saudara punya impact yang besar buat kota ini, untuk menangkan Toronto bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. It's not by accident saudara ada di tempat ini, saudara selalu dengar. Tapi saya percaya ada sesuatu rema yang timbul dalam hati saudara, terbakar spirit itu dalam hidup saudara, bahwa saudara ada karena keputusan Tuhan, dan keputusan untuk menangkan kota Toronto bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan sudah kukatakan di dalam Injil Matius pasal yang terakhir, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa, saya percaya, untuk pergi dan memberitakan Injil. Untuk jadikan semua bangsa murid Tuhan, baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya yakin bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. We have power to share about God's love, untuk sharing about kasih Tuhan dan memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karunia itu semua orang berbeda, tetapi kita bisa combine bersama untuk satu hal saudaraku, kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Saudara suka bersaksi? Saudara suka memberitakan nama Tuhan? Mungkin saya mau, sebelum saya serahkan kepada suami saya, di Melbourne, saya sering nginjil, saya sering ceritain kepada orang tentang siapa Tuhan Yesus. Di mall-mall,
Kalau saya pas naik bus, di bus stop ceritain Yesus, pernah kunjungin ada anak dari jemaat, doain orang sakit di rumah sakit. Setelah doain Tuhan bilang, kamu masuk kamar di sana, ada satu orang di sana kamu perlu doakan. Saya terus belok ke kiri, dia dari China, dia sakit, dia harus dioperasi. Kami doakan dia nggak kenal siapa Tuhan Yesus, tapi hari itu dia terima Tuhan Yesus Kristus. Saya tinggalkan rumah sakit itu penuh dengan sukacita, karena saya percaya satu orang terima Tuhan, malaikat di sorga pasti bersorak-sorai. Sebelum saya datang kemari, saya terima SMS dari seorang ibu. Dia bilang, nama saya ini, bisakah kita bertemu? Saya mikir ibu ini siapa ya, ketemu di park, di shopping mall, atau ketemu di mana. Rupanya dia cerita, saya telepon dia balik, saya ketemu dia di park. Cuman biasanya kalau saya jalan misalnya sama suami saya atau siapa, Tuhan bilang you stop, samperin orang itu, cuman katakan sebuah kata aja, Jesus love you, or Jesus care for you. Saya datangin orang itu, saya katakan dengan sebuah kata, Jesus love you. Dan saya lihat kalau misalnya dia mulai interest, saya mulai berhenti dan mulai terus melakukan percakapan, sampai saya tanya dengan sebuah kata, would you like to ask Jesus to come to your heart? If they said, oh yeah, I would love to, so I pray for them. If they said no, I said, oh it's okay, that's fine. So kamu pulang ke rumah, think about that. Jesus love you so much. Saya percaya saudaraku, apa yang kita tabur gak akan kembali dengan sia-sia. Ibu ini SMS saya, akhirnya saya telepon dia, lalu dia bilang, oh kita pernah ketemu di park. Bisakah kita ketemu? Saya bilang terserah, you can come to my house or I can come to your house. Rumahnya dekat dengan rumah saya datang ke rumah dia. Dan kami mulai fellowship dengan ibu ini, dan saudaraku puji Tuhan, saya mulai berdoa buat dia. Dia begitu lonely sekali, seorang ibu yang sangat kesepian. Dan waktu didoakan, dia katakan thank you, come again. Waktu kamu balik dari Toronto, dari Amerika, datang lagi kita ketemu. Dia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, banyak orang di luar seperti ini. Mereka mungkin kelihatan di depan, mereka oke, tapi mereka membutuhkan di dalam mereka. Dan yang ada itu ada dalam kehidupan saudara semua, untuk kita bagikan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Roh Tuhan Allah ada pada kita, karena Tuhan telah mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik. Toronto perlu saudara, kota di mana saudara berada memerlukan saudara semua. Saya percaya tadi saya cerita dengan ibu, salah satu ibu di sini, bahwa pemulihan Tuhan kerjakan. Kalau keluarga kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, dan saya percaya kota kita dipulihkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya penakut, dia pemberani. Saya harus akui kalau man to man, artinya evangelism, udah deh. Saya rasa yang kalahkan dia tinggal Yohanes Pembaptis. Seriously, I've never seen. Saya sudah hadir kata MA, Evangelism Explosion, whatever. Belajar dari istri saya deh. No, bukan karena dia istri saya. Karena memang dia istri saya, maksud saya. Saya belum pernah lihat ada orang yang punya passion menginjil seperti dia. Jadi sudah bayangkan kalau saya hidup dengan dia, saya dengan anak-anak saya tuh kalau jalan sama dia, kita suka jadi orang Farisi kadang-kala kalau lihat dia. Maksudnya, kadang-kala dia berani aja ngomong sama orang. Anak saya suka kata, "Mam, please deh, Mam, jangan." Tapi dia tetap menginjil aja, ketemu siapa aja. Kalau saudara ketemu dia dan dia tidak kenal itu siapa saudara, dia akan injilin saudara, itu udah pasti. Pendeta aja dia injilin. Jadi siapa aja yang baru pertama ketemu dengan dia itu pasti kesamber itu. Ditanyain, saya ingat kita masih baru menikah. Jadi saya sudah menikah dengan dia belum lama lah, baru 3 tahun lebih kita menikah ya. 3 tahun lebih 14 tahun begitu gitu. Dengan menikah dengan istri saya ini beberapa kali kita honeymoon. Jadi honeymoon bukan cuma sekali, beberapa kali. Saya menyukai honeymoon gitu. Ya.
Kan ada yang bilang honey-nya hilang tinggal moon-nya. Madunya hilang tinggal bulan-bulanan. Kita enggak, kita masih tetap. Sekali kita pergi honeymoon di Lombok. Sudah tahu Lombok nggak sih? Ya. Itu ada yang namanya Kuta Lombok. Di situ ada Novotel di situ, kita nginap di situ. Kan itu cottage tuh. Nah, saya satu kali pesan fruit plate itu datang, fruit platter datang. Jadi orangnya datang, saya baru masuk dalam mau ngambil duit, aja dari apa untuk bayar. Begitu saya kembali, saya sudah tumpang tangan sama orang itu terima Yesus, Pak. Saya bilang, how did you do that? Oke, sudah, kita keluar, siang itu kita keluar kan naik andong dong biar mesra kayak di mana-mana gitu kan. Naik andong di pinggir Kuta Lombok itu, jadi lagi jalan saya bilang buat dia, oke, ini kayaknya airnya asik nih, boleh nggak saya mau kasih masuk kaki saya ke air aja gitu. Jadi saya turun dari andong, dia tetap di andong. Sama yang bawa andong ya kan. Jadi saya turun, celup kaki saya sebentar aja, main air sebentar. Begitu saya balik, dia udah doain lagi orang itu terima Yesus. It's so quick, cepat banget. Ada penjual pizza, anak-anak kadang-kadang suka telepon, pizza datang kan. Dia datang bawa pizza, hello, masih masuk pizza, masuk ke rumah. Cet, dibayar pizzanya. Begitu dia bayar, Tuhan Yesus mengasihimu, beda, kita balik ini udah doain Tuhan Yesus. Cepat banget dan saya menurut saya enggak tahu ada teorinya apa enggak. Kalau ikut teori kita suka salah. Enggak tahu teori suka berantakan. Memang praktek lebih penting daripada teori. Iya enggak sih? Tahu bedanya antara Greek sama Hebrew. Kalau Greek, you know the theory first and then you do it. Kalau yang model begini itu biasanya kita banyak gagal di teorinya. Kita hidup di teorinya terlalu banyak. Teori bikin berat badan kita, teori bikin malas, teori bikin susah, akhirnya kita tidak pernah bikin. Udah, selesai di situ. Tapi kalau Hebrew punya cara belajar beda. Praktek dulu, baru teori. Jadi mereka cara belajarnya gini, mengetahui setelah praktek. Jadi bukan tahu dulu baru praktek. Iya enggak sih? Nah, kekristenan tuh begitu. Bedanya kehidupan kerajaan Allah sama kehidupan yang biasa itu begitu. Kita susah kalau hidup dalam kekristenan itu begini. Seperti orang belajar berenang. Taruhlah saudara pas mau berenang, saudara baca buku dulu. 16 buku. Cara berenang dengan baik. Saudara baca semua bukunya. Tapi kan syaratnya sederhana. Kalau mau berenang, lompat di air yang dalam, pasti bisa, udah. Jangan coba-coba lompat di air yang cuma selutut, benjol saudara. Ya saudara mesti praktek aja. Mau nonton video 20, mau baca buku 15, it doesn't matter. Kalau prakteknya adalah harus kita kerjakan. Nah makanya Tuhan Yesus bilang begini, you will understand while you do it. Makanya berkali-kali orang datang buat dia, terus orang mau minta kesembuhan dari Yesus, Yesus berkata begini, tunjukkan dirimu pada imam, selesai. Mereka tunjukkan dirinya pada imam. Sembuh tanpa penjelasan, tanpa ada teori, mereka mau cari Yesus. Itu kenapa? Nggak usah, itu bukan urusan. Yang penting kamu sudah apa? Sudah sembuh, udah selesai. Selesai cerita. Nah kebanyakan kita banyak teorinya. Ya toh? Nah di gereja yang kuat pengajarannya, ini sudah diteliti loh ini. Udah diteliti. Gereja yang kuat sekali pengajarannya biasanya lemah di penginjilan. Itu bisa saya kasih buktinya pada saudara. Tapi gereja yang kuat sekali di penginjilan, biasanya pengajarannya jumpalitan banget itu. Tapi kalau misalnya orang mencapai kedewasaan adalah mereka punya basis yang benar, alasan yang benar, motivasi yang benar, kemudian didorong dengan sebuah tindakan-tindakan yang nyata, saya kira itu lebih powerful. Hari ini saya akan menyelesaikan semua yang saya sampaikan pada saudara. Saya berharap memang ini adalah selesai. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah sudah selesai. Enggak, bukan. Let's open our Bible. Kita akan buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Ada satu hal yang Tuhan janji buat kita. Remember kemarin pagi atau waktu kita masih ada di gym di sebelah itu kita membahas tentang bagaimana Tuhan
mau supaya mata kita itu tajam, betul ya? Punya penglihatan yang jelas. Because the way we see things, it's actually determine our future. Keputusan-keputusan kita karena melihat sesuatu itu akan penting banget dalam kehidupan ini. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menunjukkan sesuatu pada saudara. Ini satu hal yang saya harus katakan pada saudara. Bahwa sudah saatnya saudara dan saya itu mendapat petunjuk dari Tuhan karena Tuhan suka menunjukkan sesuatu buat kita. Siapa percaya bahwa Tuhan mau tunjukkan sesuatu buat kita? Oke, kita baca dulu beberapa ayat ini. Dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat yang saudara sudah tahu, ayat-ayat tersebut. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Garis bawahnya kata itu, ke negeri yang akan apa? Kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Abraham dipanggil oleh Tuhan dan kemudian Tuhan berkata buat dia, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu. Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada Abraham? Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menunjukkan sesuatu. Makanya begini, mencari petunjuk Tuhan, meminta Tuhan menunjukkan sesuatu pada saudara adalah hal yang penting. Artinya begini, God wants you to see. Tuhan mau saudara apa? Melihat. Tentu saudara pernah diajar bahwa God is looking people of vision. Tuhan mencari orang-orang yang punya penglihatan. Kalau saudara punya penglihatan, kalau saudara punya visi, maka saudara semerta-merta akan berjalan di depan generasi saudara. Saudara akan berjalan pada tempat saudara sekarang, tapi saudara akan bergerak ke arah apa yang saudara lihat di depan saudara. Sebab apa yang saudara lihat biasanya akan memberikan kepada saudara dorongan untuk pencapaian. You only get what you see. Betul gak sih? Dalam sepanjang cerita Abraham, Abraham itu selalu diperhadapkan dengan apa yang dia lihat. Itu saja. Sebab begini saudara, kita sering dengar ayat ini dan kita suka bingung biasanya ayat ini. Bahwa kita di dunia ini tidak berjalan dengan apa? Penglihatan, tetapi kita berjalan dengan apa? Iman. Coba kita lihat dulu kata itu. Di dunia ini kita tidak berjalan dengan penglihatan, tapi kita berjalan dengan apa? Iman. Tapi tahukah saudara bahwa iman itu adalah penglihatan? Ulang. Iman itu adalah cara melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah punya mata adalah mata iman. Kalau mata iman sudah terbuka, saudara akan melihat sesuatu. Because faith is our eyes. Kita tidak melihat menurut pandangan mata kita yang kelihatan ini, tapi kita melihat dengan mata iman. Nah sekarang coba kita lihat, apa definisinya iman? Coba definisinya iman. Iman adalah, coba angkat tangan, jangan berdukunan. Ayo silakan, ayo. Siapa yang berani? Tidak masuk neraka kalau salah, silakan. Ada yang berani? Sesuatu yang pasti terjadi, tapi belum terjadi. Tapi kita tahu pasti terjadi. Oke, that's good. Ada lagi yang lain? Iman? Saudara kok jadi takut sih, padahal kita dari tadi makan sama-sama, duduk sama-sama, cuman begini. Tidak apa-apa, yes. Tidak apa-apa. Itu udah paling benar, siapapun tidak bisa bantai itu ibu, udah gak bisa. Karena itu Ibrani 11 ayat 1, itu gak bisa dilawan. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu punya, udah pernah tahu apa yang disebut dengan bukti?
Kalau saudara pergi ke pengadilan sekarang, ada di ruang sidang. Mungkin di sini ada sarjana hukum barangkali, bisa bantu saya. Sekarang kemudian kita akan berbicara soal gini. Misalnya hakim berkata, mana buktinya? Itu bukti harusnya sesuatu yang visible. Oh ada Pak, tapi nggak kelihatan. Itu mereka percaya mereka. Itu bukan bukti, tapi ada, cuman nggak kelihatan. Itu bukan bukti namanya. Alkitab bilang itu bukti karena itu adalah sesuatu yang apa? Yang tangible. You can actually see, you can feel, you can touch. Karena itu adalah sesuatu yang harusnya punya pattern, punya pola. Sesuatu yang saudara bisa perceive. Nah, itu kata mungkin lebih cocok kali. Saudara bisa perceive. Ada orang yang melihat tapi tidak perceive kan. Perceive itu melihat yang tidak kelihatan. Itu dia maksudnya. Ada. Harusnya itu bukti harus ada gitu. Terjemahan bahasa Inggris sih jauh lebih bagus gitu. Bahwa faith is the substance. Wow. Sebab begini, apa yang ada itu belum tentu kita lihat. Bahwa begini, kalau saudara nggak lihat, itu bukan berarti dia nggak ada. Kan gitu maksudnya. Contoh, berani-berani saudara bilang bahwa saya nggak ada pikiran. Nggak mungkin dong, tapi saudara nggak lihat pikiran saya. Oh pikiran saya ini gawat banget loh ini pikiran saya. Kecepatannya, waktu saya tatap saudara, tak, itu saudara nggak tahu apa yang di pikiran saya. Itu bisa apa aja. Kan? Saudara kan bisa bilang, ini nggak ada pikirannya nih. Enggak, saya ada pikiran, cuman saudara nggak lihat. Tapi ada pikirannya, kan gitu maksudnya. Ada nggak? Nah makanya itu begini, hal yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, dengarin baik, hal yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan itu adalah ini, same reality with different manifestation. Jadi realitanya sama realita, ada, cuma manifestasinya aja beda. Yang satu kelihatan, yang satu enggak kelihatan. Nah iman itu adalah sebuah media untuk memandang apa yang tidak kelihatan. Jadi dia itu adalah kacamata, dia itu adalah mata untuk melihat hal-hal yang enggak kelihatan. Siapa percaya Tuhan ada di sini? Saudara lihat apa enggak? Enggak kan? Tapi dia ada. Itu aja, ada. Saudara enggak lihat. Nah, yang melihat itu adalah apa? Iman saudara. Nah, sekarang saya mau stretch saudara kepada hal yang lebih luar biasa lagi. Bahwa iman yang tidak melihat hal-hal ini, iman itu sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kita untuk coba mengikuti kekekalan Tuhan yang gak kelihatan oleh kita. Tuhan mau kita mengetahui kekekalannya. The trail of God we can follow by faith. Kita bisa ikuti hal tersebut. Bahwa cara bergerak Tuhan kita bisa ikuti, kita bisa masuk dalam pergerakannya, kita bisa menghidupi pergerakannya karena ada iman. Nah, iman itu punya mata, penglihatan iman itu kita sebut dengan sebuah kata visi. Ya kan? Betul gak sih? Kita sebut dengan istilah apa? Visi. Padahal visi sebenarnya arti dari visi adalah melihat gitu aja. Kan? Jadi visi melihat. Jadi iman itu adalah sebuah penglihatan sebenarnya. Dia itu adalah melihat sesuatu. Jadi kalau saya bilang buat saudara, apakah saudara beriman bahwa gereja ini adalah gereja yang akan menjadi gereja memberkati kota Toronto? Saudara beriman? Nah, kalau saya bilang bahwa saudara beriman, saya punya pertanyaan berikut biasanya begini. Apa yang saudara lihat gereja ini kerjakan buat Toronto? Ya ampun. Dari wajahnya Rodo, dia manggut-manggut sih, cuman kayaknya maksudnya, ulang. Let me do it again. No, ini penting sebab saya telah belajar begini. Kita gagal mempraktekkan apa yang kita imani disebabkan kita telah membunuh iman itu sendiri pada stage embrionya dia. Harusnya
Seiman yang muncul yang saudara terima. Misalnya kita 3 hari telah berbicara tentang pemulihan, tentang banyak hal, tentang kerajaan, tentang fathering, tentang mentoring yang kita sudah bahas beberapa waktu ini. Kita sudah menceritakan, kita bicara tentang kasih karunia kemarin. Nah harusnya begini, you gotta see, saudara harus melihat apa yang bakal terjadi besok, sekarang ini, itu iman. Saya paling bingung sama orang beriman masa kini. Kamu beriman gak bahwa gereja ini akan mengalami revival? Beriman Pak. Apa yang kamu lihat terjadi di gereja ini? Gak lihat apa-apa Pak, itu gak ada iman. Nah trust me, that is not the works of faith. Iman tidak bekerja kayak begitu saudara. Iman tidak bekerja seperti itu. Sebab iman itu mempengaruhi pikiran saudara. Iman bukan cuma mempengaruhi pikiran saudara yang gak kelihatan. Iman itu mempengaruhi otak saudara. Iman itu memerintahkan tubuh saudara supaya tanganmu bergerak, supaya kakimu melangkah, supaya mulutmu berbicara, supaya dompetmu terbuka. Itu iman. Aduh. Nah, can we go a bit further? Saya mau tujuannya begini, if you see that this restoration happen in your church. Kalau saudara mau melihat pemulihan itu terjadi, lihatlah dirimu berdiri, kemudian merangkul orang-orang yang berseberangan pandangan dengan saudara. Itu iman. Saya paling suka kalau duduk dengan orang yang kepahitan. Sukanya itu begini, suka-suka menjengkelkan, itu maksud saya. Jadi kalau kita duduk sama orang yang kepahitan, terus kita bicara dengan dia sudah dengar firman Tuhan. Ya Pak, saya sudah kena ini Pak, kebenaran firman Tuhan, saya harus berdamai. Saya nggak bisa Pak, terlalu sakit apa yang dikerjakan pada saya Pak. Kalau Bapak merasakan seperti saya, Bapak juga mungkin seperti saya. Saya bilang enggak deh, kayaknya cuma kamu aja yang kayak gitu. Mengapa? Karena dia berkata dia disentuh oleh firman Tuhan. Siapa percaya bahwa iman timbul karena firman? Nah, mari saya beritahu saudara. Iman itu timbul karena firman. Iman tidak timbul karena keadaan. Kalau iman timbul karena keadaan, itu bukan iman namanya, itu nekat. Nah, musuh dari iman adalah nekat. Jangan bertindak nekat, sebab nekat itu kita bertindak berdasarkan desakan keadaan, sedangkan kalau iman bertindak atas desakan firman Tuhan. Halo? Alright? Nah, kalau misalnya saya mendengar firman Tuhan, saya harus berdamai dengan seseorang, harusnya begini. Begitu saya disentuh oleh firman Tuhan, Tuhan berkata, berdamailah dengan musuhmu. Yang saya lihat di pikiran saya adalah bahwa the first thing I will do when I meet that person is actually, saya pertama akan ulurkan tangan saya dan saya akan berkata kepadanya, maafkanlah saya. Forgive me my brother. Saya telah berbuat salah kepadamu. Yang kedua apa yang saya akan buat? Saya akan buka tangan saya akan memeluknya sambil berkata begini, ampunilah saya karena saya telah bersalah kepadamu. Terimalah saya seperti saya apa adanya. Dan saya berjanji saya tidak akan berbuat kesalahan itu lagi kepadamu. Saya lihat itu dalam penglihatan saya. Itu iman cara kerjanya begitu. Nah waktu kita lihat hal tersebut terjadi, pasti besok kita buat. Tapi yang kita lihat suka-suka gak begitu. Saya harus mengampuni dia. Tapi yang kita lihat adalah begini. Kalau saya ketemu dia besok, kiranya Tuhan menggerakkan dia. Supaya dia dulu yang datang kepadaku. Itu bukan iman, itu duga-duga, itu asumsi namanya. We don't work that way. Karena iman yang datang pada saudara, saudaralah yang harus menjadi pemrakarsa. Saudaralah harus yang menjadi apa? Orang, apa itu pemrakarsa itu apa? Initiator, saudara yang harus mendahului mengerjakannya. Saudara enggak tunggu orang lain. Begitulah iman bekerja. Nah oke, saudara paham sampai di sini? Paham gak sih? Oke. Sebab kalau kita melihat gereja kita akan menjadi apa satu ketika, saudara akan tulis hal tersebut. Nah saya menyarankan kepada saudara, boleh enggak?
Ini saya tidak diberitahu loh oleh Pastor John, saya tidak diberitahu loh sama Pak Billy, tapi begini. If you don't mind, you wanna help this church? Sebentar sebelum pulang, ambil secari kertas, kemudian tulis, this is what I see will happen in ICCC. Hello? Saudara berkata, ya pendeta kayak begini ini paling sebel deh, aduh. Enggak, tapi saya pengen tolong saudara. Saya rasa Tuhan mau saudara tidak tinggal seperti stage kayak begini. Saudara, tahukah saudara bahwa kita bisa adakan camp setiap tahun. Atau setiap musim kita bisa adakan camp. Ada yang bikin camp summer camp, winter camp, spring camp, fall camp. Camp, semua musim. Musim buah jagung mereka bikin camp, musim buah salak. Setiap musim mereka buat camp. It doesn't matter how many camps you've doing or you've done, it doesn't mean anything, you know. Yang jadi masalah tuh begini, apa yang saudara dapatkan, saudara buat apa tidak. Saya suka berkata kalau saya pergi ke sebuah camp, saya selalu berkata begini, camp itu bukan doping center. Gimana saudara datang disuntik, pulang berapi-api. Begitu 2-3 bulan kemudian, kemudian camp lagi, suntik lagi. Panggil para pembicara yang jago-jago suntik doping itu, panggil Jonathan Patiesina, dia doping saudara bagus. Dia bersemangat, pendeta siapa yang khotbahnya berapi-api, wah pulang lagi semangat 2-3 hari, camp lagi. Enggak begitu. Kalau saudara mau tuh begini, dalam sebuah camp, pulang, everyone project something. Everyone sees something. Everyone write down something. Sebab what you see is what will happen. What you see is what you get. Itu iman. Itu iman. Dan memang betul kan? Nah memang betul. Saya akan tunjukkan setelah itu fase apa yang saudara akan lewati nanti. Memang betul. Benarkah apa yang Tuhan bilang pada Abraham terjadi pada Abraham? Yes, exactly. Waktu Tuhan berkata begini buat Abraham, aku memanggil kamu keluar supaya aku menunjukkan kepadamu sesuatu. Apa yang Tuhan mau tunjukkan buat dia? Tuhan mau menunjukkan kepadanya sebuah negeri. Oh iya betul, dalam perjalanan menuju ke negeri tersebut, dia melihat. Betul kan? Nah yang berjalan dengan dia siapa namanya? Lot. Lot berjalan dengan Abraham. Tapi Lot melihat tidak seperti yang Tuhan mau Lot melihat. Nah mari saya beritahu bedanya Lot dengan Abraham. Sekarang buka Alkitab saudara di pasal 13, cerita itu kelihatan. Di pasal 13 kitab Kejadian, kita menemukan kisah bahwa Lot dan Abraham berpisah. Sudah tahu cerita itu bukan? You know that story? Ya? Dibilang di Kejadian 13, Abraham dan Lot berpisah. Mengapa mereka berpisah? Dan lihat perbedaannya antara Abraham dan Lot. Lot semata-mata hanya bergantung pada apa yang dia lihat, tetapi Abraham melakukan dua hal yang tidak dikerjakan oleh Lot. Abraham melihat dan berjalan, itu perintah Tuhan. Semua bilang dulu kata ini, melihat dan berjalan. Melihat dan berjalan. Iman bukan cuma hanya melihat, iman adalah menjalani apa yang saudara lihat. Hello? Iman bukan cuma melihat. Iman itu adalah sesuatu kita lihat tapi kita jalani apa yang kita lihat. In my life what I'm trying to do, I want to help people. Saya mau tolong orang-orang yang ada di bawah saya, yang orang-orang yang saya mentor, hal yang saya tolong pada mereka saya selalu bilang buat mereka, if you see something, walk on it. Kita suka enggak, kita tinggal yang melihat. Itu mimpi di siang bolong. Itu pungguk yang merindukan bulan. Kita enggak kayak gitu. Nah lihat bedanya antara Lot dan Abram. Alkitab beritahukan buat kita, Lot begitu dia disuruh pilih. Dan hebatnya Abram itu begini. Kalau sudah terima visi dari Allah, you don't have to be the first man to have that vision. Everyone can have that vision. You don't have to be the first man to have that original thought. You don't have to. But the way it is, if you walk on it, that's make the difference. Siapa yang duluan disuruh melihat? Abram apa Lot? Lot melihat dulu. Begitu Lot lihat Jericho. Is it? No? Sodom. Dia lihat Sodom. Ya Sodom dan Jericho itu satu dataran, satu arah gitu ya.
begitu dia lihat, dia langsung pilih. Selesai. Dia lihat indah banget. Indah banget. Jadi semua yang indah menurut penglihatan matanya, dia lihat. Sudah selesai. Dia bilang, saya pilih Sodom. Sekarang Abram berdiri. Coba kita baca. Let's read. Kita baca ayatnya yang ke-14. Now I want you to see this. Ayat 14 dan seterusnya. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada apa? Keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti apa? Debu apa? Tanah banyaknya, sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung. Apa berhenti sampai di situ? Ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Wow, Tuhan gak suruh dia cuman apa? Pandang. Tuhan suruh dia bilang apa? Jalani. Dia harus langkahin satu persatu. Nah, Abraham sudah punya pilihan loh, wong yang bagus sudah dipilih oleh Lot, ya gak sih? Dia gak ada pilihan. Mungkin yang dia lihat tinggal padang gurun semata-mata, tapi Tuhan bilang buat dia, jalani aja. Kalau kamu jalani, kamu akan mendapat sesuatu. Nah ini dia prinsipnya. Kalau kita berjalan dengan iman, kita berjalan dengan ini. Waktu kita jalani, that what we call the creative power release. Sudah paham maksudnya? Pada saat itulah kemudian kekuasaan daya cipta dari iman itu dilepaskan. Jadi begini, kalau saudara lihat akan terjadi pemulihan di gereja saudara lihat akan terjadi terobosan di gereja saudara lihat dong. Waktu saudara lihat, saudara kemudian mulai jalani, saudara mulai mempersiapkan diri. Dua kata yang dipakai, siapkanlah dirimu dan jalanilah. Preparation adalah hal yang penting. Semua bilang preparation. Preparation adalah tanda dari iman. Tanda dari iman yang paling jelas adalah apa? Preparation. Kalau saudara tidak punya preparation, itu berarti saudara tidak punya iman. Why you prepare? Because you know something will happen. Anak saya kalau saya jelaskan ini buat dia langsung klik. Oh, Facing the Giant, Dad. Kita pernah nonton kisah film Facing the Giants? Masih ingat dia diberikan pertanyaan ini? Ada dua orang petani berdoa minta hujan. Satu tinggal berdoa minta hujan. Yang satu mempersiapkan diri kalau hujan turun. Kemudian dia tanya, siapakah yang akan take out the most dari hujan yang bakal turun? Yang mempersiapkan diri itu. Nah, kadangkala kita nggak mempersiapkan diri kita. Kita nggak mau peduli hal tersebut. Makanya begini, begitu kita lihat visi tentang pemulihan, di mana-mana setiap kali Tuhan mau mengerjakan pemulihan, selalu dia akan mengerjakan hal-hal yang mendahulunya. Dia akan kumpulkan orang-orang yang suka berdoa. Dia akan kerjakan perkara-perkara baru dengan orang-orang tersebut. Hati-hati orang mulai dilembutkan oleh Tuhan. Firman-firman Tuhan disampaikan mulai mengarah kepada hal tersebut. Gereja semuanya diarahkan kepada hal tersebut. Kita persiapkan diri mengenai hal tersebut. Sebab waktu kita mulai berjalan, hal tersebut akan terjadi. Itu yang kita sebut persiapan tambah melakukan, itu akan release creative power. Jadi apa yang belum terjadi itu kemudian dilepaskan terjadi pada tempatnya. Nah, mari saya beritahu prinsip utama. Semua yang saudara minta, bilang dulu. Semua yang saya minta, bilang dulu. Semua yang saya minta di dalam Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Saya kasih dua bukti aja buat saudara. Bahwa anything yang kalau saudara misalnya baca Alkitab, tiba-tiba saudara dapat kebenaran, terus saudara doakan hal tersebut.
Tuhan sudah siapkan hal tersebut. Aduh. Kita baca ya. Kita membaca dulu. Saudara mau minta apa aja? Dari minta doi, minta anak, minta cucu, minta teman, minta apa aja. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Sekarang kita mau minta apa enggak? Let's see. Kitab 2 Petrus. Aduh, saudara-saudara. Di sesi-sesi air di camp saya selalu jelaskan ini biasanya. Sebab ini akan bikin saudara punya, itu kalau dalam bahasa manajemennya itu namanya visibility plan. Plan yang terlihat. Nah di sini nih kita buatnya gitu. Orang lain tuh nggak ada dasarnya. Mereka cuma melihat tren yang terjadi. Kita punya tren sorga, men. Iman. Nah Tuhan udah siapin. Jadi sebenarnya itu begini. Kita sebenarnya tinggal minta dan bergerak ke arah itu aja. Saya bilang tadi kita apa? 2 Petrus pasalnya yang pertama. Mari kita baca ayat yang ketiga. Coba saudara lihat baik-baik ayat tersebut. Ayat tersebut adalah ayat yang 2 Petrus pasalnya yang pertama. Ayat yang ketiga. Alkitab berbunyi sebagai berikut. Dia bilang begini. Memang kalau baca ayat ini kita suka bingung. Coba ya kalau saya baca dalam bahasa Indonesia. Membingungkan. Coba saya baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bingung kan? Sebab terlalu banyak ide dalam sebuah kalimat. Tapi sebenarnya kalau saya ganti bahasa sederhana bunyinya begini. Karena Tuhan tuh punya kuasa yang sangat besar yang telah Dia berikan kepada kita. Loh, kuasanya yang telah sangat besar itu telah Dia anugerahkan kepada kita. Dengan cara seperti itu Dia telah mempersiapkan segala sesuatu yang berguna. Semua bilang segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna. Oke, stop dulu. Apakah pemulihan dalam jemaat adalah sesuatu yang berguna? Yes, it's been prepared for you. Apakah pendamaian dengan orang-orang yang kita nggak sukai atau orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita adalah hal yang berguna? Yes, it's been prepared for you. Apakah orang-orang luar sana yang belum kenal Yesus diselamatkan adalah hal yang berguna? Yes, it's been prepared for you. Telah dipersiapkan. Perhatikan kata telah. Itu muncul berkali-kali. Kalau sudah baca pemahamannya Petrus dan cara berpikir Petrus mengenai iman, you will be surprised bahwa sebenarnya iman itu tinggal kita kerjakan. Bukan cuma duduk dan berharap, tapi melangkah dan bertindak untuk melihat pernyataannya terjadi. Seperti dipelajari begini, waktu kita melangkah, the creative power release untuk membuat apa yang gak kelihatan itu menjadi kelihatan. Halo, itu telah dipersiapkan buat saudara. Oh ya. Orang suka pandang enteng hamba Tuhan seperti saya. Karena hamba Tuhan kayak saya tidak menunjukkan bahwa kita tuh banyak uang. Enggak kelihatan kan kalau saya banyak uang? Kalau dari samping cuma kelihatan banyak makan aja, tapi banyak uang mungkin tidak. People always look down on us because sometimes we don't have money. Tapi mereka lupa bahwa keuangan saya bukan datang dari bank account saya. Keuangan saya bukan datang dari persembahan dari jemaat. Bahwa keuangan saya yang saya perlukan untuk kebutuhan saya menyelesaikan pekerjaan Allah di dunia ini telah dipersiapkan Tuhan cukup buat saya. Waktu saya bertindak, saya buka bank account-nya. Dan kami never lack, jarang lack. Kalau bilang nggak pernah kekurangan, saya salah. Kekurangan sering. Ya, sering. Tapi saya beritahu buat saudara, waktu saatnya kita butuh, Tuhan cukupkan. Oh, that's nice. Kami tidak perlu ngemis-ngemis dari orang. Kita tidak pernah jalanin list. Kita tidak pernah, we never done that. It is not part of our values in our life. Kami tidak pernah minta orang, kemudian manipulasi orang untuk bayarin kita. Never, we never done that. Kalau kami datang pelayanan, dibicarakan sebelumnya, if that's fine, if that's not, let us know, it's fine. Kami tidak pernah pikirkan hal tersebut sebagai masalah, sebab kami selalu berpikir begini, ini pikiran saya,
bahwa semua yang berguna buat saya telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk saya. Oh, makanya begini, never despise. Never despise people with faith. Apa yang kita lihat sekarang belum ada, bisa 2 hari kemudian ada. Never despise it, no. Kita tidak bisa datang ke sebuah gereja kemudian hakim-hakimi gereja itu, gereja ini rusak. No, never despise that church. Anytime they can explode. Karena Tuhan telah mempersiapkan buat mereka. Nah, masalahnya itu yang perlu kita kerjakan sekarang adalah kita perlu apa itu? Yang saya pakai istilah itu. Kita perlu bangkitkan giant-giant di dalam orang-orang ini untuk mereka bersedia tap on the resource dan berjalan di dalamnya. Oh, itu powerful. Itu powerful. Sebab Tuhan sudah sediakan buat kita. Hello? Dari wajah, ini kebingungan western ini kelihatan. Ya. We talk with western people, they will say, this doesn't happen this way. No, it doesn't happen this way, but it always happened in the Bible. It's been there all the time. It's been there all the time. Siapa percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan itu buat saudara? Oke, soal financial, soal apapun, God has prepared for you. Apa financial berguna buat kita? Yes. Yang lain berguna buat kita, relationship, semuanya berguna buat kita. Bahkan bukan cuma berguna untuk hanya kepentingan kita aja, tapi berguna untuk kesalehan kita. Itu dibilang kayak gitu. Tahu saleh artinya apa? Sorry, itu bukan mat saleh, itu saleh. Nggak enak banget terjemahannya itu. Itu bahasa Arab sih, saleh gimana sih? Itu saleh itu bahasa Inggris itu godly. The word godly sudah tahu dong, from the word what? Godlike. It's the same thing. Jadi kalau kita bicara kesalahan itu bahwa semua itu dipersiapkan buat kita untuk memperoleh apa? Semua hal yang akan menjadikan kita seperti Tuhan. Lah memang kita diciptakan seperti Tuhan kok. Powerful enggak sih? You have to think that way. Kita harus berpikir seperti itu. Nah, kita lihat satu ayat lagi. Efesus 1 ayat yang ketiga. Bahwa semua kekayaan telah diberikan buat kita. Makanya waktu kita berdoa kita sadar betul. Makanya kalau kita berdoa, jangan berdoa cuma karena pengen berdoa dan kemudian berdoa biasa. Berdoa because you know when you pray, you release the resources of God in the natural realm. Have a look. Ephesians, the book of Ephesians. Kitab Efesus pasal yang pertama. Saya selalu berharap bahwa kita umat Tuhan tangkap ini supaya kita self-supporting people, man. Karena your money, your blessing, your everything that you need is in you. You have the key to open things. Itu namanya iman. Saya pukul sampai sakit sendiri ada saya, aduh. Terlalu semangat, begitulah kalau pendeta semangat itu gitu. Aduh, ya Jonathan ini. Terpujilah, Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Semua bilang telah mengaruniakan. Sudah atau belum? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Sudah diberikan, tapi tempatnya, itu dia. Sayang terjemahannya rada-rada aneh. Itu kalau dibilang sorga, bukan sorga tempat kediaman Bapa. Sorga yang ini adalah heavenly realms. Itu adalah alam roh. Jadi berkat itu udah ditaruh di dalam roh. Sudah. Terjemahan bahasa Inggris itu kekayaan. Kita di sini bilang segala berkat rohani. Terjemahan bahasa Inggris itu richly blessing itu ada di situ. Semua itu. Betul nggak sih? Terjemahan bahasa Inggris lebih kepada kekayaan kan? Ya. Sudah disiapkan pada saudara. Ya. Sudah disiapkan pada saudara. Sekarang tinggal apa? Kita mau ambil, pindahkan kepada apa? Kehidupan yang kelihatan. Nah, mengambilnya itu adalah
perlu langkah-langkah. Perlu langkah-langkah. Kemarin sebelum saya datang kemari, sebelum kami datang ke sini, basically sebelum tanggal berapa yang Peter Kumar ada di 27-28 September kemarin, ada seorang teman kami datang melayani di gereja kami untuk mengadakan seminar judulnya Destiny. Dan dia bahas sebuah kebenaran, which saya say amen to that. I like that. Nah, dia bilang buat kita begini, orang yang berpikir kemudian melangkah inilah adalah orang-orang yang tidak biasa. Mereka bergerak karena 3 alasan utama ini. Yang pertama dia bilang apa? Because they rise above commonality. Mereka itu naik di atas hal-hal yang biasa. Yang common mereka tidak mau. Mereka mau di atas common gitu. Mereka mempersiapkan diri mereka to rise above commonality. Waktu saya pikir langsung, wow, this is powerful. Kemudian dia bilang keputusan-keputusannya Yusuf, keputusan-keputusannya Daniel, keputusan-keputusan orang yang dipakai oleh Tuhan yang tercatat. Mereka atau pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di dalam apa? Yang tercatat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. What those people actually did in the past is this. They rise above commonality. They don't let their life live as common as other people. They rise above it. Mereka naik di atasnya. Kalau orang biasa ditampar pipi kiri, balas dengan tinju kanan, mereka enggak. They rise above it. Mereka mempercayai bahwa ajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada mereka membuat mereka rise above commonality. Apa yang umum, Yesus ajarkan apa yang tidak umum. Itu iman. Itu iman. Bawa saudara pindah. Mau enggak saudara hidup seperti itu? Mau enggak sih? Wah, kalau kita kemudian putuskan kayak begitu, beda gitu. Oh, di sini semua orang di negara barat gini, anaknya umur sekian dia dibiarin aja. Enggak, kita enggak. Bukan kita kendalikan mereka, tapi kita mau bangun hubungan sama mereka. Beritahu pada mereka bahwa begini, kita hidup dengan cara yang berbeda. Kita hidup dengan pandangan kekal. Kita nggak hidup menurut kebiasaan orang-orang yang common biasa. Enggak, kita buat yang lain. Orang lain tuh begini, kalau mereka punya pemasukan dan pengeluaran sama, mereka tidak akan berikan lagi apa-apa kepada yang lain. Kita enggak. Kita percaya orang yang, kita enggak common. Kita percaya begini, kalau toh kita cuma pas-pasan, kita belajar memberi keluar dari kekurangan kita. Sebab waktu kita berkorban, Tuhan akan berkati kita, give what you have and God will give you what you don't have. Itu berlaku bukan cuma uang, itu berlaku untuk waktu, itu berlaku untuk tenaga, itu berlaku untuk apa saja. When you give what you have, God will give you what you don't have. Rise above commonality. Biasa kita bangkit melawan hal-hal yang biasa. Kalau saya lagi mentor orang, saya bawa mereka jalan, saya selalu tanya buat mereka. Menurut kamu apa yang biasa dikerjakan oleh hamba Tuhan kalau dia dalam posisi seperti ini? Mereka bilang yang gua tahu gini. Oke, tutup itu, jangan buat itu, buat hal yang lain. I train them to think the other way around all the times. Sebab kalau enggak kita terbiasa jadi orang yang common aja. Halo? Saya mau cerita sebuah cerita pada saudara. Kalau saya bicara rise above commonality, itu enggak terjadi pada orang-orang brilliant, orang-orang radikal, enggak. Terjadi pada ibu-ibu tua juga bisa. Pada ibu-ibu rumah tangga. Saya mau cerita, sebuah cerita yang mungkin saya sudah pernah cerita, tapi saya mau cerita ulang kalau sudah pernah dengar ini. Waktu saya dengan istri saya menggembalakan di Tanah Toraja, ada seorang ibu. Nah, orang Toraja itu panggil bapak atau ibu itu dia panggil dengan nama anaknya yang tertua. Jadi ada ibu, nama anaknya Boko. Ya ibu itu dipanggil Mama Boko, selesai. Orang Batak juga begitu kan, panggil nama bapaknya dari nama anak pertamanya. Jadi namanya Mak Boko. Ini Mak Boko adalah orang paling simple. Kerjaannya simple. Simple banget. Satu kali this is happen. Kita lagi mengajar, saya lagi mengajar mereka. Saya tipe hamba Tuhan
yang selalu memberdayakan jemaat. Saya tidak izinkan jemaat itu cuman pikir apa yang dibuat pendetanya dia tidak bisa buat. Misalnya doakan orang sakit, tumpang tangan, itu kita ajar bahwa semua orang harusnya bisa. Jangan tunggu selalu kasih kepala untuk ditumpangin tangan sama big shot evangelist atau apa enggak. Kalian harus belajar untuk tumpang tangan sama orang lain. So pelayanan penumpangan tangan adalah pelayanan yang normal buat semua orang percaya, oke? So kita ajar mereka. Saya ingat satu kali kita ajar mereka bahwa orang percaya tumpang tangan, orang sakit sembuh. Oke. Dia dengar itu hari Kamis. Pulang dia dari gereja, tunggu omprengan. Orang Toraja sama Makassar bilang itu PT-PT. Jadi tunggu PT-PT. Dia tunggu bersama seorang ibu. Di sebelahnya ada seorang ibu yang batuk-batuk terus. Saya nggak tahu kalau sudah tahu ini di Toraja karena daerahnya daerah gunung dan berkapur, orang banyak sekali kena penyakit TBC ya. Penyakit dada mungkin karena hirup udara kapur kali ya. Jadi dia lihat ibu ini batuk-batuk, dia ingat apa yang saya share di gereja. Maboko langsung balik dan berkata kepada ibu itu, boleh saya doakan? Nah, orang Toraja kan 85% orang Kristen. Kalau didoakan semua orang mau. Mau. Ya udah. Maboko cuma kerjakan apa yang dia dengar aja kan? Dia tumpang tangan. Jangan lupa, semua hal yang baik yang berguna untuk kesalehan telah disediakan. Waktu dia kerjakan, dia cuma mengambilnya. Halo? Enggak ada terlalu besar pemikirannya. So she laid hand. Normal procedures. Dia tumpang tangan, enggak terjadi sesuatu yang spektakuler, enggak ada kilat samar menyambar, hujan enggak turun, enggak ada angin topan, enggak ada. Tenang, biasa. Selesai. Terima kasih. Omprengan datang, naik omprengan, pulang. Maboko tinggal di Bungin, ibu ini tinggal di belakang, ada satu desa di belakang desanya Maboko. Hari Kamis malam. Nah hari Minggu, karena mereka tinggal di rumah panggung, ini di desa, rumah panggung, Maboko mau turun ke gereja. Nah saya sudah ajar lagi orang di gereja. Kalau kamu pas mau ke gereja, kemudian ada urusan penting untuk tolong orang lain, enggak usah ke gereja, tolong orang lain aja. Nah, saya tipe pendeta yang ngajar kayak gitu. Nah pendeta yang lain mungkin enggak begitu, enggak apa-apa, enggak harus sama. Kalau saya kalau pertolongan enggak usah. Misalkan ada aja orang mau datang pada saya dan tanya gini, Pak Pendeta, boleh enggak besok saya enggak ke gereja, saya mau jaga sawah. Saya share ini kemarin di kaum pria. Saya mau jaga sawah karena banyak hama burung, saya mau goyang-goyang itu orang-orangan supaya burung enggak datang. Saya bilang buat dia, ya udah enggak usah ke gereja, ke sawah aja. Dia kaget, hah? Pendeta ini izinin saya, padahal istrinya yang suruh dia. Coba kau tanya Pak Pendeta kalau kamu diizinin tuh. Dia kaget karena saya izinin aja. Terus saya tanya, kenapa Pak Pendeta izinin saya? Saya bilang buat dia gini, kan lebih baik kamu jaga sawah tapi ingat Tuhan, daripada kamu ke gereja tapi ingat sawah. Ya itu ke sawah aja ingat Tuhan. Itu biasa itu hal yang normal itu. Hah? Jadi pagi-pagi Maboko mau pergi ke gereja, turun dari rumahnya, kan rumahnya panggung. Begitu dia mau turun tangga di rumahnya, ada 12 orang berjajar. Berdiri paling depan, ibu yang dia doakan malam itu. Ibunya bilang begini sama Maboko, kami ini semua sakit. Nah hari Kamis malam, ibu doain saya sembuh. Jadi saya beritahu ini yang sakit semua datang ke sini, tolong doakan kami. Maboko naik lagi, udah jadi kayak dokter Maboko. Tumpang tangan ke-12 orang tersebut, semuanya sembuh. And I had a privilege untuk baptis ke-12 orang tersebut. When you rise above commonality, something happen. Kita kadang-kala tertimbun di bawah, iman kita nggak muncul, kita nggak keluar, karena kita nggak bisa lihat bagaimana cara kerjanya. Now I want you to see something. I want you to ask God to show you something. Makanya begini, tulis apa yang saudara anggap perlu. Apa yang saudara anggap perlu. Karena kita bilang begini, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang perlu, yang berguna untuk kesalehan saudara. Halo? Kadang-kala ada baiknya jemaat dilibatkan. Tanya-tanya, suruh mereka tulis apa. Kaget kita.
Kalau saya duduk-duduk dengan garam ministry atau duduk-duduk dengan kita punya ministry, saya suka bilang kepada mereka, now you write down what you see happen in garam. Sudah pikir pertanyaan itu adalah pertanyaan yang biasa? No. Pertanyaan itu penting banget. Pertanyaan itu pertanyaan direction. Pertanyaan itu menunjukkan imannya berfungsi apa tidak. Dia bakal tulis. Mereka kan jawabannya macam-macam. Bang Jo, yang saya lihat adalah garam ini akan buat ini, buat ini, buat ini. I put it in mind. Okay, you, what do you see? Saya lihat bahwa dia jadi bagaimana. Macam-macam yang mereka lihat. Dan yang mereka lihat, to be honest, sometimes it's better than what I see. Hello? Is there anybody home? Hey, see something. Lihat sesuatu. Lihat itu. Lihat. Please. Tuhan mau tunjukkan hal tersebut buat saudara. Jadi yang pertama adalah begini. Rise above commonality. Yang kedua adalah begini. You have to work with your hand to prepare. Saudara harus bekerja dengan tangan saudara untuk apa? Mempersiapkan. Lihat Yusuf, apa saja yang dia kerjakan berhasil. Lihat Daud, apa saja yang dia buat berhasil. Semua orang yang dipakai oleh Tuhan, whatever they do, successful. They actually triumphant with what they do. So do something. Daud umur 16 tahun, diurapi jadi raja. Apakah dia langsung jadi raja? No. Tapi pengurapan raja telah berdiam atas dia. Makanya sebelum dia jadi raja, dia telah operate sebagai raja. Tahukah saudara bahwa semua saudara adalah raja? Ulang. Tahukah saudara bahwa semua adalah raja? Oke. Maafkan kalau saya mau bilang pernyataan ini. Saudara mungkin marah. Tapi saya mau bilang, saya tidak setuju. Boleh dong saya bilang saya nggak setuju? Boleh, oke. Lihat sendiri nanti. Saya tidak setuju ada pengajaran yang berkata begini, bahwa imam-imam itu para pendeta dan raja-raja itu para businessman. Tukang sapu apa dong? Mak boko apa dong? No, we are all king, we are all priest. Itu kata Alkitab. Nggak tahu pelajaran dari mana itu datang. Western pasti itu. Ya, they wanna, mereka mau bagi dua itu, mereka mau pisahkan hal tersebut seolah-olah begini. Ini king, bahwa yang king itu semua adalah yang bisnis-bisnis yang banyak duitnya. Makanya mereka king, priest diatur lah. Diketok-ketok kepalanya, disuruh khotbah yang bagus, ditambah gaji berpuluhannya. No way! You don't do that. We are all kings and we are all priests. Kita adalah imamat yang rajani. Don't buy things yang diskriminasi kita, pisahkan kita. Dari awal waktu mereka ajarkan tersebut, saya bilang no, I don't buy this. Saya sih terjemahin terus no, I don't buy this. Begitu kembali saya bilang, no, I don't agree with you. What? Oh ya, I don't agree. Boleh dong, gue gak setuju. You know, kita semua raja. Ya, at least harus bapak raja di rumahnya. Ya, kita dipanggil untuk jadi raja. Makanya begini, pemerintah, kerjakan sesuatu, bertindak sesuatu. You have to actually, successful in what you do. Kerjakan sesuatu, triumphant in what you do. Buat sesuatu. Makanya, hey, jangan pernah menyerah kalau kita coba sesuatu. Kalau belum jadi, coba lagi. Coba lagi, kerjakan lagi. Kalau itu memang merupakan kehendak Tuhan, do it. Terakhir. Setelah kita rise above commonality, ini dia penting sekali. Triumphant in what you do, kerjakan apa yang sudah mau kerjakan, menang di situ. Yang terakhir adalah ini. Hargai nubuatan dan mimpi. Never despise small beginning. I do it again. Never despise small beginning. Jangan pernah merendahkan permulaan yang kecil. Jangan sepelekan kesederhanaan. Jangan rendahkan. Oh, baru hal-hal kecil. No. Hargai hal-hal yang kecil. Saya suka dengan hal-hal kecil. Saya suka bergaul dengan orang-orang kecil. Saya suka datang ke gereja-gereja kecil.
Saya suka ya, saya suka yang kecil-kecil. Karena memang saya kecil. I like it. Tapi ini yang saya belajar, bahwa Tuhan selalu bekerja dengan cara yang kecil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan proses. Believe it or not, God loves seed. Sebab kerajaan sorga seperti benih. Benih seperti enggak ada artinya, men. Menurut penglihatan mata, nothing. Iman juga seperti benih. Sebab iman itu seperti apa? Biji sesawi. Kecil. Biji sesawi kalau kita lihat terlalu dekat, kita nggak bisa lihat lagi karena nafas kita udah hembuskan pergi dia. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Never despise small beginning. Hargai. Keep it simple sometimes. Simplicity is good sometimes. Simplicity sometimes show you what faith is all about. Simple. You hear, you do. Not complicated, terlalu dikomplekskan, begitu. Ya. Saya waktu lihat kebenaran ini sebenarnya simple banget. Kita perlu tolong jemaat untuk kemudian ambil hal tersebut. Waktu Yesus lahir, dia lahir sama seperti semua kita. Kecil. Makanya ada lagu, ya anak kecil, ya anak kudus. Anak kecil, gila Yesus anak kecil. Bayi kecil. Dan dia lahir di sebuah kota yang namanya apa? Yesus lahir di mana? Aduh kesel. What happened to you? What, you don't even know where Jesus was born? What happened to you? Oke. Lahir di mana? Bethlehem. Oke. Di Ambon. Lahir di Ambon. Itu Yesus Patiasina yang lahir di Ambon. Kalau Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem, betul. Tahu nggak nubuatan mengenai Bethlehem? Oh little town of Bethlehem, gitu kan? Dia bilang gini, oh Bethlehem yang kecil, betapa kecilnya engkau dari semua suku Yehuda, tapi dari dalammu keluar raja-raja. Tahu nggak? Saya suka membuat sebuah kebenaran, tapi ini tentunya enggak. Ada juga raja yang lahir di kota besar, tapi menurut kata Alkitab dari Bethlehem yang kecil bangkit raja-raja. Di Bethlehem yang kecil itu tidak ada artinya sama sekali. Yang menurut Herodes pada waktu itu hancurkan aja. Nggak ada artinya ini kota. Tahu nggak? Dari Bethlehem yang kecil itu terjadi hal-hal yang besar. Mujizat terbesar di dunia terjadi di Bethlehem. Saudara pikir mujizat terbesar di dunia terjadi di mana? Itu mujizat yang terbesar itu ini. Ini mujizat terbesar adalah ini. Bahwa ada perawan melahirkan anak. Itu mujizat. Ini lihat, dari wajah saudara pada nggak percaya bahwa ada perawan bisa melahirkan anak. Kayaknya apa? Tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya. Itu di koran-koran di apa? Di koran-koran di Melbourne itu udah enggak mempercayai hal tersebut. I said no, I believe my Lord Jesus Christ was born out of a virgin. That's a great miracle happened in Bethlehem. Bethlehem, man. Kenal Larry King? Larry King, he is a Jew, you know that? Dia pandu talk show terbesar di dunia. Mau tahu Larry King pernah diwawancarai juga. Ya, lucu kan? Dia pemandu talk show yang hebat. Satu kali dia ditanya. Pertanyaannya bunyinya begini. Kalau ada orang yang kau paling ingin wawancarain, siapa? Tahu nggak jawabannya siapa? Jesus Christ. Tahu nggak? Ini yang nanya pinter banget. Pertanyaan apa yang kamu akan tanya pada Yesus Kristus? Larry King menjawab begini. Pertanyaan saya yang pertama adalah ini. Apa benar engkau lahir dari perawan Maria? And the answer of that
is the answers of the course of history. Orang berusaha menghina kekristenan karena hal tersebut. Tapi tahukah saudara, sampai hari ini seluruh iman, seluruh keputusan kita tetap berdiri kepada peristiwa itu, bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Dalam sebuah, enggak tahu kalau sudah pernah nonton dokumenter yang dibuat oleh BBC London mengeluarkan judulnya Jesus the Real Story. Dia muat itu, cari, kayaknya ada di mana, Discovery Channel mungkin punya itu. Coba beli itu. You know what? Mereka coba cari tahu pakar-pakar kewanitaan pada zaman itu menceritakan, dan dia bukan Kristen. Ini yang dia bilang, hasil penelitiannya soal apa benar Yesus lahir dari perawan atau bukan. Tahu nggak dia bilang apa? Kalau ada yang bilang bahwa Maria sudah hamil dulu hasil wedlock, kemudian melahirkan Yesus, dia bilang begini, lebih mujizat kita percaya bahwa dia melahirkan dari virgin daripada kita percaya bahwa dia lahir keluar dari wedlock dan tetap hidup. Seluruh dunia bungkam. Saudara ngerti enggak? Itu bahasa publikasi itu tadi yang saya bilang buat saudara. Itu bukan bahasa sebenarnya. Dia bilang begini, lebih baik kita percaya bahwa Yesus itu lahir dari perawan Maria daripada mempercayai bahwa Yesus itu lahir dari Maria yang sudah hamil dulu kemudian dibilang bahwa dia masih perawan. Sebab dia bilang begini, di zaman itu bahkan sampai zaman sekarang, di kebudayaan itu di Palestina, kalau ada orang lahir seperti itu dipotong kepalanya, dipancung, dibuang dalam sumur, pasti dibunuh. Makanya dia bilang begini, itu tidak mungkin terjadi. Yang bilang itu adalah seorang pakar kewanitaan di abad pertama yang adalah notabene bukan Kristen, Muslim lagi. Kalau Tuhan bekerja siapa mau tahan, bos? Hey, never despise small beginning. In Bethlehem sesuatu terjadi. Nah makanya begini, bantulah saya. Habis ini sudah tulis sesuatu. Sebab ini jauh lebih penting dari hal-hal yang sebelumnya. Semua yang kita bahas di awal-awal itu hanya untuk sampai ke sini. Saya ambil waktu sebentar dan saya serahkan kepada Pastor John setelah ini. You just write it down. Tulis apa yang kamu lihat bakal terjadi pada ICCC ini. This is what I believe. Kalau saudara percaya hal tersebut terjadi. Tidak harus official, tulis di apa kek, di tisu juga boleh atau jangan di jidat, tidak boleh ditulis biasa. Tapi maksudnya kalau memang mau dikasih kertas yang perlu, you do it. But let me tell you, hey, learn this. Dan habis itu sudah kasih tahu, help me please. Kalau semua sudah, saya akan membaca satu ayat dalam firman Tuhan. Dan kemudian kita selesai. Ibrani pasalnya yang ke-12. May the Lord be with us. Tulis aja saudara. But never despise what you're writing down there. What you write down could be what will happen in the next 2 weeks, next 1 month, next a year or so. It'll be like that. Tulis. Ibrani 12. Saya baca dulu baru kemudian sudah tulis. Kalau iman memang adalah sebuah perlombaan, dengarkan saya dulu, sebab itu setelah itu baru saudara akan tulis. Kalau memang iman adalah sebuah perlombaan, maka mari kita membaca beberapa ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Yang saya cuma mau beritahu buat saudara begini, bahwa kita punya banyak saksi iman. Siapa saksi iman itu? Adalah orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita. Saksi iman itu tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Kalau saudara mundur kemudian baca bagian-bagian terakhir dari Ibrani 11, saudara akan surprise karena dibilang ini, semua ini ditulis untuk kepentingan kita. Karena iman kita akan sempurnakan iman mereka. Saudara tahu gak? Halo? No, I want you to understand. Bahwa iman orang-orang yang mendahului kita. Saya mau bilang begini, imannya Martin Luther tidak bakal sempurna kecuali saudara punya iman, sempurnakan iman itu. Itu ditulis di Alkitab. Imannya Daud tidak akan sempurna kecuali iman saudara menyempurnakannya. Saya mau bacakan buat saudara hal tersebut, pasal 11 ayat terakhir. Alkitab bilang seperti ini, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Now, I want you to think for a while. Pasal 12 ayat 1 bilang begini, karena kita punya banyak saksi yang melihat kita. Sebenarnya Alkitab cuma mau bilang begini, seandainya Petrus bisa bicara, Petrus akan bilang buat Jonathan begini, hey John, do something man, because I've seen. Saya sudah lihat sekarang, saya sudah di dalam kekalahan, saya sudah lihat sekarang bahwa kalau kamu buat ini, kamu bisa melakukan hal yang lebih besar dari apa yang saya bisa buat di masa yang lalu. Karena ada hal yang lebih dahsyat disiapkan buat kamu. Itu maksudnya. Kalau Paulus bisa bicara buat saudara, dia akan berkata begini, man, you are living in the greatest era of life. Saudara hidup di zaman di mana semua lebih dahsyat lagi. Kamu bisa mengalami lebih hebat seperti itu. Kalau ada perempuan yang dia berpikir asal ku jamah jubah Yesus aku akan sembuh, yang dipuji imannya oleh Yesus, saya beritahu buat saudara, kalau dia bisa tarik kuasa Yesus, dia akan bilang buat saudara, hey kamu punya kesempatan lebih dari saya. Makanya dia bilang gini, kita punya saksi bagikan awan mengelilingi kita. Masa kita lemah? Yesus yang bawa kita masuk dalam iman, dia tidak akan biarkan kita seperti ini saja. Alkitab bilang seperti ini, dia yang memimpin kita ke dalam iman, dia akan menyempurnakan iman kita. Makanya dia bilang gini, do it. Saya yakin begini, ada ibu-ibu yang berdoa buat anak-anak mereka. Kalian akan lihat hasil doa saudara. Ada orang yang berdoa untuk banyak hal, kalian akan lihat hasil doa saudara. Tapi yang paling dahsyat adalah begini, I want you to concentrate on this. Lihatlah apa yang akan terjadi buat gereja saudara, komunitas saudara. Sebab saudara secara komunitas akan berbuat perkara-perkara yang besar. God bless you. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Sampai keturunan yang beribu-ribu. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa supaya jemaat ini bertumbuh dalam iman. Biar jemaat ini belajar melihat ke depan pada apa yang Kau siapkan buat mereka. Bahwa destiny mereka bukan di belakang mereka. Destiny mereka ada di depan mereka. Mereka harus berhenti menilai pada apa yang terjadi di belakang mereka. Tolong mereka untuk belajar menilai pada apa yang akan terjadi di depan mereka yang Kau siapkan buat mereka Tuhan. Aku berdoa switch sudut pandang mereka Tuhan. Biar mereka memandang ke depan. Mereka tidak melihat ke belakang. Iman tidak akan pernah membawa orang ke belakang. Putus asa yang membawa orang ke belakang. Iman akan membawa orang maju ke depan. Pada pengharapan yang besar yang Kau siapkan. Now I pray, bless them. Open the windows of the belief heart to see something. Biar mereka bisa melihat hal-hal yang dahsyat yang Kau siapkan buat mereka. Bless this church, oh Lord. In the name of Jesus we pray.